Jadi kalau ada yang bermimpi, dalam mimpinya itu ketemu dengan ibunya yang sudah lama meninggal. Ibunya duduk di sebuah taman yang indah, penuh dengan kembang yang berwarna-warni, duduk di atas kursi yang terbuat daripada emas. Wah, senang dia, berarti di surga ini ibu saya. Kemudian ibunya melambai-lambai, nak, sini nak, sini nak. Nah, saran saya jangan mau ikut. So kalau bapak ikut, dipanggil, bapak nggak bangun lagi. Besok pagi di rumah orang sudah pada menangis, kok nggak bangun-bangun? Ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau dipanggil-panggil dalam mimpi oleh orang sudah meninggal dunia, jangan ikut. Maka orang yang pernah bermimpi begitu, dia mengatakan, saya dipanggil-panggil dan pingin ikut, tapi kaki ini nggak bisa digerakkan. Alhamdulillah masih panjang umur. Ini sekadar tambahan saja keterangannya, bahwa setiap orang akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir dan akan ditanya, jawabannya jangan dihafal, karena yang menjawab nanti adalah iman dan amal saleh kita. Kita hanya bisa mendoakan, Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Yang dimaksud dengan bil qauli tsabit itu adalah jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk orang-orang yang calon penghuni surga, diazab dia di alam barzakh itu. Itulah yang disebut dengan azab alam kubur. Ada yang bertanya karena kritis, loh, kan belum diadili kok sudah dihukum? Belum diadili kok sudah dihukum? Ya sama saja. Penjahat itu ditangkap polisi, ditahan di kantor polisi, padahal belum diadili. Kalau bahasanya KPK, sudah ditemukan 2 alat bukti. Cukup 2 alat bukti itu untuk menahan tersangka, masukkan dia ke tahanan walaupun belum diadili. Jadi malaikat mungkar nakir sudah bertanya, nggak bisa jawab, itu sama dengan sudah ditemukan 2 alat bukti untuk memberikan hukuman pendahuluan dulu di dalam kubur. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman yang lancar menjawabnya juga akan diperlihatkan sesuatu yang menyenangkan, sehingga begitu dia bangun, dia merasa kok cepat sekali. Rasanya baru kemarin dia masuk ke dalam kubur, tapi sekarang sudah dibangkitkan. Tapi bayangkan bagi orang yang mendapatkan azab kubur. Nah, setelah itu kiamah. Kiamah itu dari kata qama, berdiri. Tapi kita menerjemahkannya kehancuran. Kalau telah datang hari kiamat, hari kehancuran. Padahal kata kiamah itu dari kata qama, yaqumu, iqamah, qiyamah, berdiri. Kenapa dinamai dengan kiamah, hari kehancuran itu? Karena itulah nanti proses awal setelah alam kubur. Allah benar-benar akan menegakkan kekuasaannya secara mutlak. Maliki yaumiddin. Allah akan tegakkan keadilan secara mutlak. Di dunia ini belum Allah tegakkan secara mutlak. Masih banyak orang jahat di dunia ini yang belum dihukum. Masih banyak orang baik yang menderita. Nanti di akhirat nanti semua ditegakkan sepenuhnya. Maka dinamai hari itu Yaumuddin dan diawali dengan Al-Qiyamah. Hancur semuanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Nah, bayangkan, menggambarkan ayat ini, bayangkan satu truk besar isi bawa kapas dan ayam. Bawa kapas dan ayam. Truk tadi lari dengan kecepatan 120 km per jam. Ngebut. Kemudian menabrak gedung yang besar atau pohon yang besar. Apa yang terjadi dengan kapas dan ayam itu? Kapas akan
terlembar, berterbangan kemana-mana, ayam akan terlembar. Begitulah kira-kira bumi tempat kita tinggal ini yang bergerak terus dengan kecepatan sekian, nanti tabrakan dengan planet lain, isi bumi itu akan muncrat keluar, berterbangan kemana-mana, di antaranya adalah manusia. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan peristiwa-peristiwa kiamat itu. Dan ditandai dengan tiupan trompet. Trompet pertama, kemudian trompet kedua, trompet pertama hancur semua, mati semua, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti trompet yang kedua akan dibangkitkan semua. Jangan tanya trompetnya sudah ada sekarang apa belum. Kalau sudah ada, dibuat di mana dan disimpan di mana. Jangan tanya, karena nggak ada yang bisa jawab. Dulu di Amerika diceritakan, sampai ditanya oleh televisi, katanya ada terdengar bunyi trompet, dan mereka takut. Wah, ini kayak trompet malaikat Israfil. Nah, memang ada bunyinya, tapi percayalah itu belum trompet malaikat Israfil. Sepertinya masih, kalau hitungan tahun, hitungan bulan masih lama. Karena nanti begitu Nabi Isa turun, orang semua pada beriman. Sehingga orang Islam itu merata hampir di seluruh bumi. Tapi setelah itu Nabi Isa meninggal dunia, orang kembali kafir. Nah, kekafiran akan merata, boleh dikatakan hampir semua orang nanti kafir. Nah, pada saat hampir semua orang nanti kafir, barulah di situ akan datang kiamat. Jadi kalau masih banyak orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik, nggak usah khawatir, kiamat akan datang. Bagi yang muda-muda, insya Allah masih sempat menikah. Bagi yang kuliah, insya Allah masih sempat untuk diwisuda. Tetapi jangan lupa, pintu masuk hari akhir bagi setiap orang adalah kematian. Nah, kalau kematian ini nggak ada nomor urutnya, nggak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit dulu. Nah, kalau ini memang setiap orang harus waspada. Ada yang berbahagia. Ini kalau cerita kiamat bisa lama, kita cuma setengah jam tadi diberi waktu, saya percepat saja. Nah, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul hasyri, kumpul semua. Dan semua orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kayaumin waladatuhu ummuh, seperti hari dia dilahirkan. Sehingga Aisyah tersipu-sipu dengar itu, lalu tanya, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'da, apakah tidak nanti kita di akhirat kalau telanjang semua tidak saling melihat? Nabi mengatakan, keadaan waktu itu sangat dahsyat, tidak ada seorang pun yang mikirkan orang lain. Ibu pun tidak mikirkan lagi anaknya. Anak tidak mikir ibu. So, ibu kalau sudah sampai dikatakan tidak mikir anaknya, itu memang luar biasa. Karena dimanapun ibu mesti mikirkan anaknya. Karena nanti di akhirat itu orang nafsi. Dan semua dibangkitkan dalam umur muda. Nggak ada orang tua. Nah, umur berapa? Nah, kalau detailnya saya nggak tahu. Ya. Nanti suami istri kalau masuk surga akan berkumpul bersama. Nah, lalu kalau suaminya 3 orang, kumpul dengan suami yang nomor berapa? Kawin, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai. Nanti 4-nya masuk surga. Nah, pertanyaannya, dia mau kumpul dengan suami nomor 1, apa nomor 3, nggak usah ditanya, tunggu aja nanti. Setelah itu baru kemudian dihisab. Dan masing-masing sudah diberikan kitabnya. Yang baik-baik berikan dari depan dengan segala hormat, yang enggak diberikan dari belakang. Nah, kitab itulah merupakan laporan dari semua yang kita kerjakan. Jadi ahli syaraf kepala mengatakan, otak kita ini itu kapasitasnya besar sekali.
Memori yang ada di dalam kepala kita itu entah berapa megabyte itu. Nanti kalau isi kepala kita, semua yang direkam oleh otak kita itu di print out dengan kertas, itu akan menjadi kitab yang tebal sekali. Akan menjadi kitab yang tebal sekali. Makanya digambarkan oleh Al-Quran laporan dari rekaman semua yang kita kerjakan. Manusia saja bisa merekam, apalagi para malaikat. Itu nanti merupakan kitab laporannya. Semua tercatat. Tanggal 22 Mei subuh, memberikan kuliah subuh di Masjid Al-Irsyad. Nah, itu tercatat. Yang dengar sekian orang, yang tidur siapa, itu dicatat semua. Yang bersandar siapa, berapa orang, semua akan direkam dan akan diperlihatkan. Jadi mudah-mudahan kita dapatnya dari depan, malaikatnya dengan segala hormat menyerahkan, nun sewu, monggo, ini kitab Anda, kan gitulah kira-kira ya. Tapi kalau yang enggak, malaikatnya dari belakang aja gini aja, kitabmu nih,